Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan Rasul Fatimah Zahra Sayyidina Jilani Qadari wa Syafi'an Nabi Malik Hambali Nawawi Rabbi Jamil Bukhara Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Rahman Isa Fakih Kanda Muhammad Wali Wali Yasuni wa Ajmain Sumaila rohai walidina wa adina wa ajdadina wa syaina wa jami'il muslimina muslimat anallah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Sumal Fatihah lalu Isya'ibul Ijazah Kecabi Muhammad Abi Hazami Masyai Asyuri Wa'uri Ajmain Sumai lalu Isya'ibuna Sya'ibuna Sya'ibuna Muhammad Syafi bin Abdul Hamid Masyai Asyuri Wa'uri Ajmain Sumai lalu Isya'ibuna Muhammad Ajin Ajihun Masyai Asyuri Wa'uri Ajmain Sumai lalu Isya'ibuna Jihirulin Wa Masyai Asyuri Wa'uri Ajmain Sumai lalu Zainuddin Ismail Masyai Asyuri Wa'uri Ajmain Sumai lalu Isya'ibul Ratib Abi Abdullah Alwi Al-Hamdan Usuri wa Qurri wa Masyai Usuri wa Qurri wa Ajmain Anallah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda la yamuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu Zina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir subhanallah wa bihamdihi la illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بدينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا إسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بعدنا ظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بعدنا ظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بعدنا ظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا 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 على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا
الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ورفع وعظم ومجد ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين وأصحاب الأكرمين
وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معكم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى روح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين ثم إلى روح سيدنا مهاجر أحمد في سابق مقدم محمد عليه وسلم وبره أجمعين ثم إلى روح سيدنا الصوفية أينما كانوا أينما كانوا أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرار منوارهم وعلومهم بركتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة وسوسا إلى روح صاحب راتب شيخ محمد أبي عبد الله بن علي الحداد وجميع ولدي وسوري وفروعه أجمعين ثم إلى روح أولياء والصالحين وإلى روح والدينا وشاهدنا ومشايخنا وجماعتنا في الدين إن الله يغفر لكم ويرحم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرار منوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ولا آمين ثم الفاتحة بالقبول وتمام السور والمامول وصلاح الجسد والروح في الدين والدنيا والآخرة دافئا لكل شر جالبا لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبائنا ومشايخنا مع لطف وعافية وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ويرزقنا الهدى والتقى والعطاء والغنى والموت على الدين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وأن يجعلنا وإياهم جميع أجمعين في أحسن الأحوال في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك ما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسب المثاني أن تفتح لنا ونفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وتعاملنا يا مولانا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا من كل منة وسدة والخير والبؤس والدير إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بيدك التي لا تنام واكفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا بقدرتك علينا فلا تغلق وأنت شقتنا ورجاؤنا وعاتب علينا قلوب عبادك وإمائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا وكن لنا صاحبا وخليفة في ديننا وأنفسنا وأهلنا. اللهم سهل لنا صعوبة أمورنا ومشقة أرزاقنا من الخير وأكثر مما طلبنا واصرف عنا كل شر من كل مؤذٍ يا كريم إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار. يا عالم السر منا لا تتكثر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتكثر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتكثر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.
Buka ya halaman 172 ya, terusan yang lalu ya. Jadi nggak kemarin enggak tuh di sini ya. 172 ya. Ada kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa daman nafa bilum bid daraini amin. Aqala wa kama annal lubba nafisun fi nafsihi bil idafati ilal kasri wa annahu al maqsudu walakinnahu la yakhlu an sawbin usaratin bil idafati ila dukhni al mustakhraji minhu wa kadzalika tauhidul fi'li maqsudu bihalis salikina walakinnahu la yakhlu an sawbi mulahadatil ghairi bil iltifati ilal kasrati bil idafati ila man la yushahidu siwal wahidil haqqi. Intaha. Warwasa alabi fi tafsirihi an aliin bin Husain qala kana rajulun ghaza fi sabilillah wa kana iza qalal makanu qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fa bainahu wa zata yaumin iz ardir rumi fi maudin fihi khalqun wa tarudda wa rafa'a sautahu bi qauli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fa kharaja alaihi syasun ala farasin alaihi siyabun bidun qala ya Abdullah madza qulta qala qultul ladzi sami'tuhu qala wallazi nafsi biyadihi innaha kalimatul lati qala Allah ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'i yauma idzin aminun. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan ya zikir pertama yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, ya di sini ya keterangan kemarin tuh Abdullah ya itu kalimat tauhid yaitu dasar ya. Nah, kemudian di sini kalimat tauhid ini terbagi ada 4 macam ya. Nah, banyak 4 tingkatan. Pertama itu ya tauhid pertama itu hanya yang diucapkan dengan lisan aja ya, enggak melalui enggak hati. Nah, yang kedua tingkatan kedua yaitu ya diucapkan dengan lisan tapi hati ya ngikutin ikut loh. Ya, nah ketiga yaitu dengan apa yusahidu tarikus kasab ya, itu dia menyaksikan tuh mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan jalan kasab itu ya yang Allah bukakan pada hatinya. Nah, yang keempat yaitu ya tingkat yang paling tinggi yaitu ucapan ya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu yaitu tidak ada yang dilihat, tidak ada yang disaksikan melainkan hanya Allah gitu ya. Ini makom ya kalau orang ahli tasawuf di dalam makom pana ya ketauhidan ya. Jadi nggak ada yang lain hanya Allah ya. Jadi tingkat pertama, tingkat 2, tingkat 3 tuh ya masih paling tinggi itu adalah ya tingkat yang keempat itu yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ya itu dia di hatinya tidak ada yang dilihat, dipandang apa segala sesuatu melainkan Allah gitu ya. Habis semua dah tuh ya, jangan dilihat ada hanya Allah gitu ya. Nah, ya lanjutannya nih. Kama anna lubba nafisun fi nafsi bil idafati ilal kasri. Ya, di sini dikatakan bahwa santen tuh lubun santen. Ya, jadi kalimat tuh yang tadi tuh yang 4 itu laksananya di apa tuh ya diumpamaan ya kayak apa tuh ya kayak kelapa. Ya, kelapa kan luarnya ada samuk sama ya batok gitu. Nah, itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hanya di mulut aja gitu. Ya, itu laksana itu. Nah, kemudian ya yang keduanya yaitu kelapanya kan dalam kelapanya ya. Nah, yang kelapanya ini ya, nah itu ya dia mengucapkannya itu kalimat ya la ilaha illallah yang hatinya ngikutin ya gitu ya mengucapkan Allah itu laksana ya kelapa. Nah, kemudian nanti ya kelapa itu mau diapain gitu ya. Nah, tinggal nanti tujuan-tujuan kita menjawab gitu lihat apaan tujuan gitu ya. Nah, itu kelapa mau apain, mau bikin minyak atau mau buat bumbu atau buat apa kan gitu
ya diparut. Nah gitu ya, karena itu tujuan. Nah kita tuh umpama kita ngejupin la ilaha illallah ya di hati kita, nah terlintas di hati kita kepengen ini gitu ya, maksudnya itu gitu ya. Jadi laksana kayak kelapa. Nah kelapa nih sekarang kita mau apain gitu ya, mau bikinin santan ya, apa mau diapain tuh, mau dibuat urap ya atau apa gitu ya, udah dibuangin ya kulitnya, batoknya gitu ya. Laksana satu tuh ya, kita ucapin kalimat la ilaha illallah tuh bukan di mulut aja, udah masuk ke dalam hati. Jadi mulut kita bilang la ilaha illallah, hati kita tuh ya mengiyakan bahwa tidak Tuhan melainkan Allah. Atau di hati kita bilang mulut la ilaha illallah, di hati hanya Allah gitu ya. Nah itu berarti kan udah masuk kepada kelapanya. Nah kan enggak kelapanya mau diapain? Nah kita udah ngomong begitu tuh, la ilaha illallah tuh hanya Allah. Apaan tujuan kita? Kita pengen apaan kan gitu ya. Tuh. Nah kemudian tingkat yang keempatnya, nah itu ya kalau emang tujuannya tuh buat bikin minyak, nah itu diperes gitu kan. Nah peres, nah keluarlah tuh santannya gitu kan tuh ya. Nah dengan santan ini ya itu ya dimasak, digodok ya itu jadi apa? Jadi minyak gitu ya. Jadi jadi nggak ada tujuan lain tuh ya dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hanya tujuannya hanya mau dapetin minyak, dapetin hasil gitu, laksana gitu ya. Nah itu ya. Jadi di sini dikatakan annalubba nafisun fi nafsihi ya bi idopati ilal qasri. Kayak ya sebagaimana bahwa santan itu nafisun fi nafsihi, itu nilainya tinggi. Nafisun itu berharga ya. Nah ya pada dirinya bil idopati ilal qasri, kalau dibandingin dengan kulit ya gitu ya. Bagusan mana tuh, kulit sama jantan? Ya udah jelas santan lebih. Nah gitu ya. Nah waka'annal maksud, seakan-akan maksud di sini gitu ya. Nah walikau ya, walakin nahu la tahlu an sawi usarati bil idafati ladukni al mukhraji ya, akan tetapi ya tidak sunyi ya daripada percampuran ya dalam memerasnya nih ya untuk mendapatkan minyak yang keluar. Nah itu nanti ada campuran, artinya ada keinginan apa gitu kan ya gitu. Nah, pakadzalika tauhidul fi'li ya, begitu juga ketauhidan nih keesaan kita tuh terhadap perbuatan ya, apa yang kita berbuat ini maksudu bihalil salikin, yaitu dengan maksud tujuan hal keadaannya sih ya asuluk nih orang yang ngerjain. Walakin nahu la yakhlu an saumi mulahadatil ghairi, akan tetapi udah jelas tercampur dengan perhatian yang lain, dengan melihatnya ilaka serati, dengan banyaknya tuh sandaran-sandarannya itu ilaman la yusahidu siwal wahidil haq ya, kepada orang yang enggak memandang, enggak melihat selain daripada Allah yang esa, yang satu ya. Jadi kalau kita nih ya baru masuk tingkat baru ya gitu, laksana orang tuh ya meres santan mau bikin minyak gitu kan. Nah ya mau meres minyak, nah itu kan ada campuran, nanti pikiran kan buat apa kan gitu. Nah begitu juga kita ngucapin kalimat la ilaha illallah gitu ya. Ucapin kalimat la ilaha illallah nih udah mulut kita ngucapin, hati kita ikutin gitu kan, atau kita ingat pada Allah. Nah itu ya sama juga kita udah merasa apa tuh ya udah santan. Nah tapi ya tujuannya itu buat ya masih ada diliputi dengan campuran kepengenan yang lain gitu ya. Jadi nggak murni itu buat minyaknya aja. Wah kalau santan ini bisa juga buat ini kan gitu kan. Nah gitu ya. Nah sama juga kita tuh udah ngucapin kalimat la ilaha illallah ya, hati kita udah ngikutin, mulut udah. Nah tapi karena kita belum terbuka kasab ya hati kita, jadi masih ada kepengenan yang lain-lain ya, pengen lihat, karena kita lihat tuh ya ada ini gitu, ada ini gitu kan gitu. Nah kalau yang udah murni banget, nah itu nggak ada tuh tadi yang dikatakan ya tauhid ya gitu ya, yang apa tuh ya yang udah Allah bukakan, jadi panak udah di situ. Jadi hanya tujuannya yang kagak mau buat bikin minyak, udah minyak aja, nggak yang
lainnya. Kalau ada pikir yang lainnya. Nah kita ucapin kalimat la ilallah, yaitu hanya Allah aja, nggak ada yang lain, nggak ada yang pengen ini gitu ya. Itu maksud daripada ya pengarang nih ngasih ya bedain tuh antara ya tauhid lisan ya ucapan kalimat di mulut ya, di mulut juga, di mati juga, tapi gitu ya. Terus di hati mulut udah, tapi belum, masih ada campuran-campuran kepengenan yang lain, belum murni gitu. Nah kalau yang murni kan kayak Abu Yazid Al-Bustami, nah itu dia nggak ada pikiran yang lain kan, nggak ada kemasukan ya urusan dunia, urusan apa, kagak, pokoknya hanya Allah aja dah dia gitu ya. Bahkan dirinya sendiri kan ya dianggap nggak ada gitu ya. Nah itulah ya yang murni gitu. Ya, terus ya warwa Sa'labi fi tafsirihi an Ali bin Husain. Ya, telah meriwayatkan Imam Sa'labi dalam kitab tafsirnya dari Ali bin Husain. Qala kana rajulun ghaza fi sabilillah. Ada seorang laki-laki ikut perang dalam sabilillah. Wa kana iza khalal makan, dan apabila ya sepi tempat itu, qala dia ucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Babai nama huwazati yaumin, maka di antara dia ada satu hari fil ardi Rumi, di kota Rum ya, bi maudiin satu tempat, bihi khalqun, yang di situ banyak orang, wa turadda wa rafa'a sautahu, diulang-ulang dan diangkat suaranya dengan ucapan la ilaha illallah ya wahdahu la syarikalah gitu. Nah, kharaja alaihi syakhsun ala parasin, maka keluarlah seorang di atas kendaraannya kuda tuh. Alaihi siyabun bidun, dia pakai pakaian putih. Faqala ya, maka kata nih ya gitu ya. Nah, si rajul tadi tuh nyekut perang itu bilang, ya Abdullah, maza kulta, ya Abdullah, apa yang kamu katakan? Qala, dijawab, kultu allazi sami'tuhu, yaitu saya ucapkan apa yang saya sami'tahu ya, yang kamu dengar gitu ya gitu. Qala, dibilang, wallazi nafsi biyadihi, demi ya yang menciptakan diri saya, innaha kalimatun, itu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu kalimat allati qalallahu ta'ala, itu kalimat yang Allah berfirman ya, man ja'a bil hasanati falahu khairun minha, siapa orang yang ya melaksanakan suatu kebaikan, maka bagi dia itu kebaikan daripadanya. Wa hum min fazain yauma izin minun, mereka ya aman daripada kekhawatiran di hari kiamat ya, daripada fazak ya, ketakutan di hari kiamat. Nah itulah ya fadilahnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir itu ya. Nah itu ya, ini diriwayatkan oleh Imam Sa'labi dalam kitab tafsirnya. Nah itu ya, itu kalimat la ilaha illallah. Hanya pengarang kitab ini masukin awal daripada ratibnya. Nah mula-mula dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah gitu ya. Ini kan penyebabnya kita lagi cari dalil kenapa ya. Nah Shahibur Ratib Habib Allah Haddad tuh awalin kalimatnya dengan kalimat ya, ratibnya tuh ya dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, satu ya, itu dalilnya. Wa min kitab Jami'i Asrari Ashabil Khairat, dan dari kitab Jami'u Asrari Ashabil Khairat wa Musiru Azmi Ahlil Kasali wal Fatarat ya, ini ya nama kitab Klise Imam Muhammad bin Abdullah bin Sa'ad bin Musa Al-Imrani, itu karangannya ya, Imam Muhammad bin Abdullah bin Sa'ad ini. Ani bin Abbasin, nah itu di dalam kitab Jami'ul Asrar tadi dibilang ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallam bersabda gini ya, ini fadilahnya ini ya, la ilaha illallah, kata Rasulullah, man qala iza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kana lahu idlu raqabatin min waladi Ismaila ya. Orang yang membaca kalimat tadi itu la ilaha illallah la syarikalah, itu di pagi hari itu dia ya mendapatkan nilai pahala seperti dia memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail, itu dapat nilai pahalanya merekakan budak.
Nah, wa kutiba lahu dan ditulis bagi Allah tuh orang yang ucapkan itu asyra hasanatin 10 kebaikan, wa khutta anhu asyru sayyiatin dihapusin 10 kejahatan kemaksiatan. Wa rufi'a lahu asyru darajatin dan diangkat 10 derajat. Wa kana fi khirzin minasyaitani hatta yumsi. Nah, jadilah orang itu terpelihara dari godaan setan sampai sore. Wa in qala iza amsa, kalau orang ucapin kalimat itu kalau sore, maka dia itu terpelihara dapat seperti itu juga sampai subuh, sampai pagi. Ya, jadi kalau kita ucapin pagi, kita dapat jaminan dari Allah tuh sampai sore. Nah, kalau kita ucapinnya sore sampai pagi. Hanya disunatkan kita baca tuh habis sholat kan. La ilaha illallah adalah syarikalah tuh. Ya, habis sembahyang maghrib kan sore. Ya, ada juga yang sembahyang asar tuh disuruhin karena sore. Ya, baca. Nah, nanti habis sembahyang subuh baca lagi. Nah, inilah padilahnya. Gitu ya. Jadi ini kita biar tahu kenapa Habib Abdullah Alwi Haddad tuh awalin ratibnya dengan kalimat nah ya la ilaha illallah syaraka. Inilah dalil alasannya satu. Nah terus lagi hadis lagi wa an Anas bin Malikin dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kata Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qala Allahu likati bisahifatihi. Ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu Rasulullah bersabda, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah syarikalah, nah itu Allah bilang kepada malaikat yang nulis suratan kita nih apa? Uktubuha li abdi, tulislah ya gitu dalam suratannya itu buat hambaku fi akhiri sahifatihi, di akhir lembaran suratannya wamhu ma taqaddamaha min sayyiatihi, hapus apa yang telah dia kerjakan dari dosa-dosanya. Fa'in ya ausalaha bi suratil ikhlasi, kalau disambung dengan surat ikhlas qala kata Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad sampai akhir gitu ya berapa 10 kali bacanya tuh la ilaha illallah syarikalah kataballahu lahu alfi hasanatin, Allah tulis 2 juta kebaikan. Alpai ini 2000 ya kali 1000 berapa 2 juta ya. Jadi Allah suruh tulis tuh kalau kita bacanya 10 kali ya la ilaha illallah, nah itu ditulis 2 juta kebaikan. Fa in qalaha isrina, kalau dibaca 20 kali kataballahu arba'a alafi alfin hasanatin, Allah perintahkan malaikat tulis 4 juta. Ya 2 kali lipat, tadi 2 juta 4 juta. Wa in qalaha khamsina maratan, kalau dia baca tuh la ilaha illallah tadi tuh 50 kali ghufirat lahu dzunubuhu, diampunin baginya seluruh dosanya. Wa in qalaha mi'ata marra, kalau dia bacanya 100 kali rufi'a amaluhu fi amalin nabiyyin, diangkat kerjaannya tuh amalnya seperti amal para nabi-nabi. Itu ya keutamaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita habis bayang asar, bayang maghrib, bayang subuh ya jangan nggak baca tuh ya 10 kali aja dah tuh ya lumayan ya kita baca. Nah itu diampunin ya dosa kita berapa tuh 2 juta itu ya. Nah 2 juta ya 2 juta kebaikan ya gitu ya. Nah ditulis tuh dapat gitu ya. Ini jangan tinggal gitu. Tuh udah dibikin. Hanya wiridan tuh yang kita baca tuh habis maghrib, subuh itu emang udah dikarang oleh Sadatul Alawiyin nih dari sini gitu ya. Udah susun tuh tinggal ikutin aja baca ya. Gitu ya. Nah sekarang kita pelajarin jangan ya tadi kan kita taklid doangan ngikutin aja dasarnya apa. Nah sekarang ilmunya kan nih tingkat jadinya amal kita yang tadinya amalnya karena ngikutin taklid ya nggak tahu dasar. Nah sekarang berarti jadi ittiba gitu ya, jadi ngikut tapi tahu dalil tahu dasar gitu. Hah?
Ya iya gitu, ya udah tahu ngamalin ilmu udah lain lagi. Ya iya udah tahu habis dasarnya ngapa kan gitu. Jadi kalau orang tanya tuh ngapa tuh Habibullah tuh Latimah itu, nah ini sebabnya gitu. Kita bisa jawab gitu. Dah tuh ya jadi kita baca kita amalin, nah berdasarkan ilmu kan lain ya gitu. Ya ibadatnya orang yang berilmu lebih baik daripada yang enggak pakai ilmu kan. Berapa? 1000 kan bandingannya gitu ya. Nah itu ya. Nah, terus lagi banyak dalilnya nih. Wamin kitab Bahjatul Mahafil dan di dalam dari kitab Bahjatul Mahafil nih lil Imam Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri ya karangan ya Imam Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri qala dia kata fil qismi salis dalam bagian ketiga fi faslin fi fadlil jam'i ala zikri yaitu pada pasal ya keutamaan menghimpun antara zikir ini qala wa qad ra'aitu sungguhnya saya lihat an ahdi mazalika bi khamsati azkarin muntaqatin minasihahi ya sungguhnya saya lihat dia tuh menghatamin ya gitu kitabnya itu dengan 5 zikir yang diambil dari hadis-hadis sahih azimatil arbah besar banyak keuntungannya muqsihatin ya gitu ya muqsihatin wa uduhu bil yumni wal palah ya gitu muqsihatin ya yang apa tuh yang sangat bagus dan juga kembalinya tuh kebaikan itu keuntungannya bil palahi wal bil yamini ya bil yamni was salahi wal palahi yaitu dengan keuntungan al yamnu was salah tuh sama keuntungan. Nah mana tuh dilihat dia apa tuh dalam kitab Bahjatul Hafil nih awaluha 5 nih ya ada beberapa tuh dibilang tadi ada ya 5 ya zikir. Pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyitu wa ala kulli syai'in qadir. 1. Wasani subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, terus yang ketiga subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Yang keempat rabbik birli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang kelima Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, inilah ya ada di dalam kitab Bahjatul Mahafil ya karangan Imam Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri. Nah, gitu ya. Hadhil azkarul khamsatu ini zikir yang 5 pada jamaat abdalu anwa'i tahlil sungguhnya dia itu telah menghimpun keutamaan macam-macam tahlil wa abdala anwa'i tasbih dan juga menghimpun macam-macam tasbih wa min abdali anwa'il istighfar dan juga macam-macam istighfar fi ikhtisarin dalam yang singkat. Tuh ya yang keempat rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah itu udah menghimpun seluruh daripada istighfar gitu ya. Nah ya. Nah gitunya wa ukhsira kaifiyati shalah ya dan disingkat dengan ya kaifiyat cara salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ya fi tamamin pada kesempurnaannya gitu ya. Walikul liminha syarhun tawilun. Setiap salah satunya itu ada penjelasan sarah yang panjang. Mimma yuqta'u bisihatihi ya yaitu yang ya dapat memutuskan artinya menetapkan kesahihannya. Fahiya abdalul azkar maka itu termasuk zikir yang paling abdal ba'dal Qur'ani sesudah membaca Quran. Nah, bayan bagi likulli mutadayyinin muzalamatuhu kullayaum. Maka sebaiknya bagi orang yang beribadat ya, itu melazimkannya setiap hari wattihazu zirdan ya dan dijadikan sebagai wiridan ya yutalibu biha nafsa yang dia tuntut oleh dirinya. Wayak sipu alaiha in pataha dan dia menyesal kalau sekiranya dia nggak baca tuh ketinggalan gitu ya karena ini termasuk dah zikir yang paling bagus katanya itu menurut dalam kitab itu hanya tuh ada di dalam ratib Abdullah al-Haddad semua kan ada gitu. Nah wayan bagi ya
Nah, gitu ya. Wayan bagi lahu ayat dia bikul zikrin minha mi'atan ya. Sebaiknya dia baca tuh setiap zikir itu bacanya 100 artinya. Ya, ada 5 jadi 500 ya, banyak ya gitu ya. Kenapa ada hadis ya? Karena kasratul zikri ya itu yuksirul mal musiful arzak gitu ya. Kalau kasratul zikri ya itu yuksirul arzak, banyak zikir memperbanyak duit rezeki gitu ya. Jangan duit aja, rezekinya mau banyak zikirnya ya, gitu ya. Kita kan maunya duitnya banyak tapi zikirnya kita aja gitu ya, itu enak banget loh. Ya, dikit kerja kita ya. Nah, wayati biha awalan hari dikerjakan di awal siang pagi. Litaku nakhirzan ya ila hirzan lahu baqiyat yaumi, supaya menjadi benteng ya pada sepanjang harinya. Wa arju anna man wufika lil amali biha, saya mengharapkan orang yang diberikan taufik untuk mengamalkannya. Wa usbitat kulli yaumin fi sahabati amalihi, dan ditulis pada setiap hari dalam lembaran amalnya ayaku namiman laqahullahul yumna wal barakah, termasuk orang yang bakal mendapatkan ya keuntungan dan keberkahan. Wajan wa su'ma wal halaka, dan dijauhkan daripada sial ya. Wa ghalabat sayyiatihi ya hasanatuhu, dan ya kebaikannya itu memenangkan daripada dosanya. Wabillahi subhanahu taufika, hanya kepada Allah lah kita mengharapkan taufik ya. Bisa baca qala fi awalil fasli, dia bilang pada awal pasal nih, ruwina fi sahihil Bukhari ya, telah diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ya rahimahumullah taala, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, Abu Hurairah bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innalillahi malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yatufu fil turuqi, yang malaikat itu nanti keliling-keliling di jalan-jalan. Ya tamisuna akhla zikri, malaikat itu cari siapa orang-orang yang tukang zikir. Fa iza wajadu, apabila malaikat itu dapetin orang yang berzikir, kauman yazkurunallah, ya ada satu kaum itu berzikir pada Allah, tanadau ya, maka malaikat menyeru, halumu ila hajatikum, mari kamu semua kepada hajat kamu. Yahfunahum bi niyatihim, yang ditutupin ya dengan oleh malaikat mereka itu dengan ya sayapnya, ila sama dunya, sampai ke langit dunia ya. Jadi kalau malaikat tuh ya, nanti Allah ciptakan ada malaikat yang keliling cari orang yang tukang zikir tuh. Nah kalau ketemu, nah mereka ya nyeru tuh, mari sini kumpul gitu ya. Waqad taqaddama indana Sujari al-Akhsasi, sungguhnya telah terdahulu penukilan Imam As-Sajari al-Akhsasi, Ahmad bin Abdul Karim namanya, inda zikri ratib, ketika dia membaca ratib nih, wa fadilatil jam'i an-zikri, dan keutamaan menghimpun zikir-zikir. Qala Sajar, kata Imam As-Sajari ini, qauluhul malaikati, perkataan malaikat fi hadisil Bukhari wa Muslim, pada hadis Bukhari dan Muslim tadi di atas ya, bilang lama qala Allah taala lahum, tatkala Allah bilang pada mereka, ma yaquluna ibadi, malaikat, apa yang dikatakan hambaku. Qalu, mereka jawab malaikat, ya yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yuhallilunaka yumajjidunaka, mereka itu bertasbih kepada engkau, bertakbir, tahmid, dan ya bertahlil, dan juga memuji engkau. Wa ma fir ratibi, itu semua ada di dalam ratib alwi al-haddatu ya. Jadi ada tasbih, takbir, samdi ya. Nah, tahlil itu ada semua dalam ratib. Min qauli, dari perkataan itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Allahu akbar tuh. Wa innahu muassisun, karena itu adalah asas, fondasi wa mabniya ala hadza amsalihi, dan dibina di atasnya ini ya umpamanya itu mimma huwa fi maknahu, yang dalam pengertiannya. Qauluhum, perkataan mereka tuh ya, kata malaikat nih yang ditanya sama Allah, yas'alunakal jannah, mereka ya Rob ya kumpul ya, mereka itu minta sorga. Wa yasta'izunaka minan nar, dan mereka minta perlindungan dari neraka. Bahwa makutima bihi ratib, inilah yang dihatamin, diakhiri ratib nih dari Abdullah Haddad, yaitu soalul jannah. Itu Allahumma inna nas'aluka ridho wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah itu wal isti'adzati minan nar ya. Kama huwa aidan khatimul hadis, bagaimana juga atam hadisnya ini. Paham zalika, pahami yang demikian itu. Intaha. Wa akhirul hadis, dan akhir hadis fayaqulu ushidukum, ya kata Allah tuh kepada malaikat, saksikanlah oleh kamu hai malaikat, anni qad ghafartu lahum, sungguhnya saya ampunin dosa mereka. Qala, kata ya Allah nih, yaqulul malaikatu, ya berkata malaikat nih, malakun min malaika, fihim pada mereka, fulanun laisa minhum, ya kata malaikat nih ada, dan kalau itu ada si Ano tuh ya, si Fulan laisa minhum, dia nggak masuk golongan situ ya, dia teman duduk aja nggak ngikutin, ada orang ratib baca ratib mendukuk aja gitu nama ja'a lihajatin, dia datang di situ karena ada hajatnya, pengen apa gitu ya, bukan itu. Nah, apa jawabnya? Humul julasa'u la yaski bikim jalisuhum. Mereka itu adalah teman-teman mereka yang enggak bakal nyakitin ya mereka gitu. Dia biar kata dia enggak ngikut zikir, enggak ngapa jugaan, karena dia punya hajat kan. Ya, pengenan apaan-apaan gitu kan. Ya, mungkin kan aku orang pada ratib dulu lagi pada zikir, gue nimbrung itu, siapa tahu doa gue kan. Iya, kan orang berdoa gue gitu. Jadi dia ada kepentingan lain. Ya gitu kata malaikat tuh ya gitu, no ada sana no gitu ya gitu, dia ratib cuman duduk aja karena punya hajat duduk. Nah kata Allah humul julasa, mereka itu juga teman-temannya kan, la yaski jalisuhum, nggak bakal nyakitin temennya gitu ya. Di nimbrung itu kan nggak nyakitin kan, duduk aja tuh ya, karena orang baca zikir ya Allah ampunin dosanya long ini, nah begitu didoakan nah ya diaminin doa gitu ya, tuh masih ada untungnya gitu ya. Nah bima a'zamu ya akhi, apa yang terbesar tadi itu wahai saudaraku, min hadzal ratib, dari ratib ini katanya. Waqad bayan waqad nabahna awalan, sungguhnya kami ingetin pertama alal hujajil qawati, atas hujat yang mantap katanya, fil ijtimai ala zikri, yaitu ya berkumpul dalam berzikirnya, disunatkan tuh ya, dianjurin kalau kita baca zikir ratib kumpullah gitu rame-rame. Wanzurhu huna, coba perhatikan di sana. Wa nazkuru huna syai'an min fadlikul zikrin, dan di sini kami akan menyebutkan keutamaan setiap zikir. Li anna zalika yahuru haizatan, ya karena li anna zalika buhurun zakhiratan, karena itu adalah lautan ya gitu ya, zakhiratan tuh ya lautan yang gemerlang gitu ya. Mustamidatun min kitabillahi azza wajal, yang diambil dari Al-Qur'an. Wa min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min atsari sahabat, dan juga dari hadis-hadis sahabat radhiyallahu an. Wa aqwalil ulama, dan juga dari perkataan ulama nih rahimallahu taala. Muraduna, maksud kami al-fadailu, yaitu keutamaannya, la ghair, tidak lainnya. Jadi sini yang saya maksud keutamaan daripada zikir-zikir ini katanya. Ya, apa begini tujuannya? Li'a jadi targhibil khasati wal amma, supaya menggemarkan ya membaca nih zikir ini kepada orang-orang khusus dan orang-orang awam katanya.
Walau aradna tafsiral alfaz, kalau kami inginkan tuh menafsirkan lafaz-lafaznya, wa tahqiqal makna dan mentahqiqkan maknanya, la tajakul li zikrin min hajar ratibi, sungguhnya butuh pada setiap zikir ya dari ratib ini mujalladan mustaqilan, itu ada berapa jilid ya yang terpisah-pisah ya. Kalau sekiranya nih katanya saya menafsirkan tuh ya, nah ini lafaz-lafaznya, lafaz ini tafsirannya begini gitu ya, dan juga mentahqiqkan artinya yang sebenarnya bagaimana. Nah itu butuh nanti ya jilidannya tebal, bisa banyak, nggak segini nggak muat gitu katanya tuh ya. Nah gitu ya. Wallahualam. Wa qaulu sahibur ratib, berkataan sahibur ratib, pengarang ratib, napa Allah bihi ya, mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Itu ratib tuh sahibur ratib bikin salasan, itu menyebut 3 kali ya. Jadi kita baca la ilaha illallah la syarikalah kan 3 kali. Nah terus lagi rodina billahi robban 3 kali kan, semua 3 kali. Nah yang 7 apa, ya zal jalali wal ikram, itu 7 kali. Wa astagfirullah itu 4 kali, astagfirullah robbal bara ya kan gitu kan, itu 4 kali. Nah wafi la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha itu khamsina, itu 50 kali. Nah tapi wala hadda li aksarihi, nggak ada batasnya buat banyaknya, terserah mau 1000 juga nggak apa-apa, cuman dibikinin gitu. Bukannya kali paling banyak tuh 50, bukan, itu sekedar ya gitu ya. Nah cukup dah 50 gitu ya. Nah gitu kan ya gitu ya. Nah bukannya pada itu ya, nggak ada had dari aksi. Wajami umayukra'u piratib minal qur'ani maratan, yang dibaca dalam ratib dalam Al-Qur'an itu sekali-sekali kan ya. Ya seperti ayat kursi tadi kan, kali amanah rasul kali gitu ya. Illa suratal ikhlas, kecuali ya surah ikhlas qul huwallah itu 3 kali, qul falaq sekali, winas sekali. Qala al-Imamul Kabiru, berkata Imam Al-Kabir Ahmad bin Muhammad At-Tunisi, yaitu Ahmad bin Muhammad At-Tunisi, orang Tunisia ya, uripa ya bizaruki, yang dikenal namanya itu Imam Al-Zaruk, yaitu namanya Ahmad bin Muhammad At-Tunisi ya, itu dikenal namanya ya Al-Zaruk. Fi kitabihi, dalam kitabnya dia Taksisul Qawaid wal Usul, yaitu menantapkan kaidah-kaidah dan usul. Qaidatun, ini satu kaidah. Ma kharaja makhrajut ta'lim ya wuqifa bihi alal waridi min ghairi ziyadatin wala naqsin. Ya kata Imam Zaruk nih, tidaklah keluar ya dari ya makhrajut ta'lim ya, keluar daripada batas pelajaran, wuqifa bihi alal waridi, dia diam untuk wiridnya, min ghairi ziyadatin, tanpa ditambahin, wala naqsin, dan juga dikurangin. Jadi kata Imam Zaruk nggak maksud keluar daripada pengetahuan ini kalau dia netepin tuh atas yang wirid-wiridan tadi tuh segitu. Artinya baca 3 ya 3 udah. Ya, ini jangan ditambahin, jangan dikurangin. Kenapa? Walaqad ruwiya anna rajulan kana yadhkuru fi duburi kulli sholatin, karena diriwayatkan ada seorang tuh dia membaca zikir setiap selesai salat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar ya, subhanallah subhanallah kan, alhamdulillah alhamdulillah, Allah akbar, itu mi'ata marrah, itu 100 kali, fi kulli wahidatin, siap 1 subhanallah ya kan gitu biasanya 33. Nah dibaca subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allah akbar 100. Wa kana qailan, dan dia bilang ya yaqulu ainal zakiruna adwaras salawati, mana orang yang disebutkan zakirunallah, yang banyak berzikir kepada Allah sesudah salat. Nah Pako maka bangun tuh seorang itu, paki lalahu, dikatakan baginya irji, kembalilah kamu, walastaminhum, kamu nggak masuk golongan
mereka tuh orang yang berzikir. Innama hazihi limanik ketasara ala salasi wa salasin. Hanya saja tuh yang dikatakan tuh orang yang banyak berzikir itu yang dibatasin sampai 33 kali aja, jangan 100. Kamu baca 100 berarti nggak masuk golongannya. Karena golongan itu Nabi udah bilangin berapa? 33, lo tambahin 100 gitu ya. Nah gitu ya, berarti kita ya tetap tuh taukib gitu. Artinya kita tetap apa yang dikatakan oleh Sohibul Ratib. Jadi kalau orang Ratib bilang 33 bacanya 3 ya 3. Jangan kita 10 dah kan gitu. Jangan ya kita ya. Nah, pakul luma warada fihi adadun ya qasura alai, setiap ya wiridan itu ya waridnya itu bilangan-bilangan yang udah ditentukan ya, batasin. Wa kadzal lapsu, begitu juga lapatnya. Gitu ya. Ya jangan berubah. Ya kalau sama ini nih enggak boleh berubah kan? Gitu. Naam, akan tapi ukhtulifa fi ziyadati sayyidina fil waridi min kaifiyati shalah. Naam, akan tetapi ada perbedaan untuk nambahin kalimat sayyidina tuh. Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan? Yaitu Allahumma sholli alaihi wasallim. Sono kan? Nah, ada selawat tuh kan? Nah, gitu ya. Tuh ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Kan gitu kan enggak kata sayyidina tuh. Nah, tapi ada katanya ada khilaf yang pakai nambahin sadina fil waridi min kaifiyati shalah an Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca selawat pada Nabi. Wal wajhu, jalannya ya gimana tuh? Boleh enggak? Wal wajhu searahan antaktasira ala lafzihi haitsu yuqtadda bihi. Hendaklah dia batasin ya ala lafzihi atas lafadznya haitsu yuqtaddu min bihi yang sekiranya dianggapnya. Udah jarin, jangan pakai tambahin Sayyidina gitu ya, kan ada kan pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya, kagak enak. Udah ya, udah yang dibatas sama pengarang bukannya nggak tahu ya, kan kita sok tahu tuh ya, sok ini pada itu kayak tahlil pada kan gitu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad gitu. Udah mau ditahlil tuh ya, membaca Allahumma sholli Sayyidina, enggak pakai Sayyidina kan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim kan gitu ya, 3 kali habis la ilaha illallah kan gitu ya. Nah itu udah emang kamu gitu. Jadi kalau namanya wiridan tuh jadi apa yang udah tetepin oleh ya pengarangnya ya, jangan ngasih tuh, jangan pakai di tambah-tambahin tuh bagian lapaznya tadi tuh katanya ya, jangan dirobah-robah. Udah begitu, pengarang udah gitu ya, kan gitu kan dituin apa tuh ya, berarti ya gitu, amanna billah wal yaumil akhir dubna ilallah batinan wa zahira kan ya enak ya. Udah amanna billah wal yaumil akhir dubna ilallah batina zahir, enggak ada wawunya ditambahin. Iya, ini kan penulis, ini bukan asli nih. Iya, kalau yang aslinya kagak. Ini kan penulis karangnya aja, gitu ya. Hah? Iya jangan, biarin aja. Ya kita udah tahu jangan dibaca, gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu kan, Muhammadiyah itu radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula kan gitu ya. Udah Muhammadin nabiyya udah gitu ya. Jadi kita kalau yang namanya wiridan-wiridan gini ya itu udah ikhtisar ya, batasin udah segitu, jangan pakai nambah-nambahin gitu ya. Nah, tuh ya, hai cuya tadu tuh ya gitu. Wa yazdadu haitsuma yuradu, dan dia tambahin yang sekiranya ya ma yuradu yang ditolaknya, ma yuradul padlu ya, itu yang ditolak ke utamaannya fil jumlati pada keseluruhannya. Akhirnya tuh kita enggak dapat fadilahnya. Ya, habis gitu nyalain daripada pengarang. Ya, kita anggap pengarang nih kurang. Ya, kurang bisa, pintaran kita gitu ya. Ya gitu ya. Kita pakai tambah-tambahin. Jangan. Ya, kalau udah begitu aja ikutin gitu. Nya kita banyak kan pada sok bisa kan.
Itu ya, itu dah nambah-nambahin aja, apaan aja tuh kita menambahin aja kan, gitu. Wa qala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi nih, fi ziyadati di dalam tambahan warham Muhammad innahu qaribun minat qaribun min bid'ah. Ya, jangan kalimat warham Muhammad itu udah mendekati daripada bid'ah. Ya, karena nggak ada tuh warham Muhammad, yang ada Sayyidina Muhammad gitu ya, jangan diganti tuh ya, gitu Sayyidina Muhammad ya, gitu kan, dikata Allah marham Muhammad itu ya, itu kata Ibnul Arabi itu udah deketin bid'ah katanya. Wa zakarahu fi aridah ya, dia menyebutkannya itu dalam ya bilangan yang panjang dah ya penyebarannya tuh, wallahu alam gitu ya. Qaidatun, satu kaidah lagi ya, iqamatul wirdi waqtahu inda imkanihi lazimun likulli shadiqin ya, menetapkan tuh wiridan pada waktunya ketika memungkinkan kita bisa mulazamah, bisa mantep pada setiap ya likulli shadiqin, setiap pada tentuannya tuh ya, shadiqin di sini artinya pada tentuannya misdak gitu. Faiza aradahu aridun, apabila datang kepadanya itu satu halangan, surrabihi ya, baik itu halangan yang gembirain dia ya, gitu ya. Wa amma wajibu minal umuri syar'iyyah, adapun yang wajib dari urusan-urusan syariat nih, lazima infazuhu ba'da tamassuki, wajib dia laksanakannya sesudah dia berpegang nih wiridan tadi, bima huwa juhduhu ya, dengan kemampuannya, min ghairi ifratin mukhillin, jangan sampai berlebih-lebihan yang merusak, biwajibil waktu, dengan wajib waktunya ya. Jadi kalau kita udah lazimin tuh pada waktunya, nah itu ya, nah kita tetepin sedapat mungkin gitu. Summa yata'ayyan tadaruku bimislihi, kemudian kita tentuin untuk menggantinya. Ini kalau sekiranya ada halangan kita nggak baca. Jadi setiap wiridan tuh gitu, aturan kita harus baca nih, nggak baca karena ada satu halangan. Nah gitu, nah kita apa tuh ya, kita gantiin nanti kapan waktunya yang kira tuh ya. Nah li alla ya'tadul batalah, supaya jangan kebiasaan jadi kosong nganggur. Kalau udah sekali tinggal kan besok ya lagi, sok siga lagi. Nah akhirnya jadi kagak kerjain. Jadi kalau memang tuh aturan kita nih ya, giliran baca nih wiridan, nah kemudian ada kesibukan apa gitu, nah ntar gantiin waktunya gitu ya. Nah gitu, jangan ditinggal. Nah li'annal laila wan nahara khilfatun, karena malam dan siang itu khilfatun, selalu bergantian. Wal auqatu kulluha lillah, waktu itu semua milik Allah. Jadi nggak bisa nanti malam kita nggak bisa baca ya ganti siang, atau yang siang kita nggak bisa kerjain ya malam kerjain ya, kayak sembahyang duha dah ya, kita lagi jalan-jalan kan nggak keburu ya sembahyang duha, nah nggak bisa pulang udah siapa ya udah sore kan, nggak udah habisan waktu duha kan, nah malam gantiin ya, lagi tahajud atau kapan ya, jangan nggak dikerjain. Kalau udah nggak kerjain sekali kan, nah besok udah kebiasaan dah, ini biasa duha kan gitu, karena kita jalan-jalan atau ziarah tuh kan gitu, pagi-pagi udah berangkat kan gitu ya, jam 7 udah berangkat, nah kan nggak gitu, nyampe di tempat udah kesibukan kan, udah nggak bisa, nah akhirnya pulang udah sore kan gitu. Nah gimana, ya udah ntar malam kapan, jangan ditinggal aja, gantiin gitu ya, atau yang biasa malam kita kerjain nggak bisa, nah siang hanya kalau kita kebiasaan tuh udah kerjain apa tuh mau witir, bangun kesiangan. Nah, ya. Nah, kalau bisa sebelumnya subuh, sembahyang subuh ya diganti. Dan subuh kalau keburu berjamaah. Nah, kalau nggak keburu, habis sembahyang subuh. Gitu, boleh. Itu kan habis sembahyang subuh nggak boleh, ganti. Kalau ganti boleh gitu ya, namanya kodok. Kalau orang bayar utang kapan aja juga kan. Gitu ya, kalau minjem duit kali gitu ya. Kalau bayar utang sih tengah malam ya diketok-ketok dibukain, apa gua mau bayar utang nih ya, ganti gitu ya, dibukain banget ya. Kalau gua mau minjem duit ya nggak ada ya, malam nggak bisa ya gitu ya, belum kering duitnya. Itu ya, Allah gitu ya. Kalau kita mau kerjain tuh kodok malam ya, nggak boleh kali awal tolak, kagak nggak boleh, kagak lah
gitu ya, jangan sampai kebiasaan tuh gitu ya. Nah, auqat kuluha. Walaisa lil ikhtisasi wajhun, enggak ada kekhususan tuh satu jalan illa min haitsu ma khussisa, kecuali dari sisi yang udah ditentuin ya. Nah, kalau yang ditentuin ya tentuin udah kan gitu ya. Nah, pamin sama dari dasar ini qala ba'dul masai, berkata sebagian masa ini ya guru tuh, laisa inda rabbikum lailun wala naharun yastatiru ya gitu likauni bi hukmil waqti ya, kata sebagian masai tidak ada bagi Allah Tuhanmu itu malam dan siang yang tertutup, likaunihi bi hukmil waqti, karena dia itu yang memiliki waktu. Allah memiliki waktu kapan aja gitu ya, nggak ada yang namanya malam dan siang katanya gitu. Lama yupahimuhul batolun, bukan yang dipahamin oleh orang-orang yang nganggur kan gitu. Orang yang nganggur kan bilang, wah gue biasa wiridannya siang apa malam diganti. Ya itu sih alasan dia. Bagi Allah sih ya gitu, nggak bisa siang ya malam, nggak bisa malam nah siang gitu ya gitu. Min adami iqamatil wirdi, karena orang al-batolun tuh orang yang nggak ada ya melaksanakan wirid ya gitu. Wakila liba dihim, dikatakan lagi pada bagian mereka waqaduru wiyat wiyadihi subhatun ya, sungguhnya dilihat ada di tangannya itu ada tasbih ya gitu, ata'addu alaih ya, yang dia buat ngitungnya ya, pegang tasbih itu subhat. Qala bilang enggak, walakin a'uddu lahu, akan tetapi saya ngitungnya pakul ya ngitungnya Pak ya, jadi nggak kayak tasbih dia. Pakul muradin ahmala auqatahu pabutalun. Setiap murid, artinya orang yang inginkan tuh ya kerjaan akhirat, ahmala waktahu, dia mengihmalkan, mengosongin waktunya, pabatalun, termasuk orang yang nganggur gitu ya. Nah gitu ya. Wa kullu muradin yata'allaku bi awqatihi, setiap murid yang bergantungan dengan waktu, mengikat dengan waktunya, duna nazrin lil hukmil ilahi, tanpa memandang hukum Allah, fa huwa farigun minat tahqiq, dia itu termasuk orang yang kosong ya daripada kemantepannya tuh. Jadi kalau setiap murid yang berhubungan dengan waktu, nggak lihat ke hukum Allah, artinya dia mandangi waktunya. Udah biasa kerjain pagi, nggak keburu, ya udah gua kerjain kan gitu. Itu kan yang berpegangan waktu. Kalau yang tadi itu pakai pegang tasbih gitu. Saya nggak pakai tasbih, perhitungan banget sama Allah. Dia pakai 33, nah baca aja 1000, ngapa sih? Ya gitu. Kan ada orang yang begitu. Iya gitu, orang pegang tasbih disalahin, ngapa perhitungan banget sama Allah. Ya 33. Ya itu kan namanya kan didikan. Gitu. Jadi Nabi suruh kan baca 33. Nabi didik. Nah, ya anak SD disuruh apa? Ya kelas 1 suruh apa? Ya, nah apa ya pelajaran kelas 6. Nah susah. Ya hari kelas 3 dulu, kelas 1 gitu. Ya sagunya mestinya dikit dulu. Ya PR-nya dikit. Ya kalau udah kelas 6 baru banyak kan? Yang gitu, nanti naik lagi, banyakan lagi. Nah kalau udah emang nggak pengaruh, nggak ngapa, ya udah nggak perlu pakai kasih waktu. Kalau yang itu kan dikasih PR kan? Iya, anak SD, anak kelas 1, 2, 3 dikasih PR dulu. Nah kalau udah kuliah mah nggak kasih PR. Ya, kalau udah kuliah nggak kasih PR, dikasih tuh baca buku itu. Kayak gitu paling disuruh kan gitu. Tugas dong. Iya kasih tugas ini baca buku ini karangan ini, cari sono diri kan gitu. Ya udah nggak punya waktu kan, ya berarti lu udah bisa ngatur. Iya, nah sama juga orang kan tasbih gitu. Nah kalau masih baru sih kayak gitu, pegang tasbih. Ya subhanallah kan gitu. Ya kan gitu. Nah kalau udah emang melekat kan tuh kayak Abu Yazid Al-Bustami, ya buangin tuh tafsir apa. Udah nggak pakai begitu. Kenapa? Napasnya aja udah. Gitu. Nah kalau kita mau ngikutin begitu, ya gitu, ya bukannya tidur, ya nggak tidur jugaan gitu, lagi subhanallah ada HP berhenti, kira-kira, ya HP bunyi, ditinggal mana tuh, ya itu, ya
Ini lagu tuh orang yang gitu, gitu ya, dibatasin gitu ya. Nah begitu juga tuh orang yang pakai waktu, nggak punya waktu, itu termasuk parikun minat tahqiq, orang yang kosong tuh. Waman layak rabu biwaridil akhwali alaihi, orang yang nggak kenal dengan wirid akhwal ya keadaan tuh. Wa huwa ghairu shadiqin, itu enggak termasuk orang yang jujur benar. Wal huwa ghafilun, termasuk orang yang lalai. Jadi zikir-zikir tuh ya, itu kita mesti tahu keadaan di zikir ini. Kalau mau tidur baca zikirnya apaan kan gitu, mau makan bacaannya apa ya. Nah kan gitu ada semua, ada dibikinin enggak? Ya itu, nah itu namanya kita tahu gitu. Nah kalau enggak kan banyak sekarang habis assalamualaikum megang Quran aja. Ya itu kan termasuk orang yang enggak apa tuh, ya enggak ngamalin hadis, ya enggak ngamalin tuh, ya wiridan kan gitu. Itu Pak Sandi udah apa tuh? Bener dah ya karena baca Quran. Nah Nabi suruh ngapain? Habis bayang gitu baca istighfar. Habis istighfar baca yang kalau maghrib la ilaha wala syarikalah kan, ya suruh baca bismillah. Nah gitu, ini enggak, dia megang Quran baca gitu ya, enggak mau ikutin, berarti dia enggak ngamalin hadis kan gitu ya. Dianggap itu yang benar tuh orang yang enggak tahu tuh layak ribu ya biwaridil akhwal alaihi fa huwa ghairu shadiqin, itu enggak benar katanya. Wal huwa ghafilun, bukan murid yang shadiq tuh, itu berarti orang yang lalai masuknya ya, karena dia ninggalin ya perintah Rasul kan, yang nyuruh baca itu kan itu ya, ada zikir subuh, ada apa zikir pagi, zikir sore kan gitu, dia enggak pakai mandang begitu. Ya kan dikit pagi tuh, nah kita bacanya kan habis subuh kan, gitu ya. Atau zikir-zikir yang habis sholat, nah itu kan yang kita baca kan di sholat kan, itu kan perintah sahabat. Ya, jadi dengan kita kerjakan tuh, ya zikir-zikir tuh yang udah begitu, itu ya, itu kita ngikutin, ngamalin tuh apa yang perintahkan oleh Allah, perintahkan nama Nabi kan gitu, ya gitu, ya jangan kita ya tukar dengan ya pikiran kita gitu ya, udah ikutin itu udah benar gitu ya, gitu. Ini yang nggak tahu kan gitu, dianggap khairukum man ta'allamal Quran kalau mau ya, yang paling cakep baca Quran dah gitu ya, itu ya hafal Quran, baca Quran ya, sembahyang nggak bisa. Iya, nggak tahu tuh ada sembahyang yang itu cuma baca Quran doang kan. Iya, itu nipu orang dia mau sih. Iya, hafal Quran itu, ya, itu, ya jangan di waktu doang, karena tuh Quran itu zikirnya nggak punya waktu, zikir yang bebas itu kapan aja. Nah ya, jadi kita kerjain tuh zikir-zikir yang dikasih waktu, itu zikir doa itu kan udah dikasih waktu kan sama Nabi. Nabi suruh nih baca doa nih, ini doanya kapan bacanya, ini doa ini bacanya kapan, ada waktunya. Itu kalau kita mau pelajarin kan gitu, banyak kan nggak pelajarin ya, cuman ngikutin aja ya, orang baca kita baca yang ini, wah bagus nih yang baca, tapi waktunya kapan ya, dia baca juga kita nggak tahu, dia yang baca nggak tahu juga waktunya. Itu ya, kita ngikutin. Nah ya, padahal tuh udah dikasih waktunya dari Nabi, dari ulama udah ikutin kan, kita disuruh ikutin Nabi, ikutin ulama, ittabi'il ulama kan. Kainahum warasatul. Nah, ini ya, Nabi kan gitu ya, warisan ilmu yang ada dari Nabi turunin kepada ulama. Nah kita ikutin kan gitu. Nah ulama suruh nih di sini gini mesti gitu ya, dan ini disuruh nih bacanya kapan tuh ya, tuh ya yang paling betul begitu ya, kita pelajarin gitu ya. Nah tuh ya, walizalika kila, oleh karena itu dikatakan man wajada qabdan wa wastan la yu'rafu bihi sababun wali adami tinaihi biqalbihi ya, walizalika dikita, oleh karena itu dikatakan man wajada qabdan wa wastan la ya'rifu bihi sababun, yaitu dikatakan ada orang mendapatin ya satu genggam atau lebih, tapi la ya'rifu bihi sababun, dia enggak tahu tuh sebabnya dari mana itu ya.
Nah, gitu ya. Nah, pali adami iktinaihi wikalwihi karena dia nggak ada perhatiannya pada hatinya tuh gitu ya. Nah, wa illa kalau nggak begitu fahuma la yaridani duna sababin. Nah, kalau gitu bahwa keduanya itu la yaridani duna sababin, dia tidak akan mendapati dari suatu sebab katanya. Wallahu a'lam, selesailah ya. Nah, itu zikir pertama tuh ya. Jadi keutamaan tuh zikir begitu ya. Jadi Habib Abdullah Alawi Haddad tuh taruhin pertama-tama zikirnya la ilaha illallah la syarikalah ya, karena memandang dari sisi keutamaan itu hadis ya, Al-Qur'an ya tentang kalimat tauhid itu. Itulah ya diawalin. Nah, ya nanti masuk azzikrusani ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar salasan. Nah, ya, desa ya, ini kita ya pelajarin. Ya. Malam bisa nggak bisa tidur katakan. Kalau katakan malam bisa nggak bisa tidur nih. Nah. Kita baca 3 kali apa kita terus baca apaan? Kalau katakan ini kalau malam atau nggak bisa tidur. Iya. Terus? Kita baca artinya apaan tuh? Bacaannya? Iya, kalau oh, kalau nggak bisa tidur, ya, gampang bacanya. Nggak bisa tidur apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Ya, kita baca tuh, ya, itu berapa kali, ya, berapa kali aja, coba 5 kali, 10 kali kita usah buka kita, ya, tangan pules, iya, itu, ya, kayak orang usah pules tuh gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi, baca ulang-ulang, itu, ya, nggak baca selawat ya Allahumma sholli ala semua, ya, itu aja ayat itu ayat itu buat orang jadi gampang tidur, itu. Iya, itu innallaha wa malaikatahu kan Al-Qur'an itu kan? Al-Qur'an kan? Ya iya. Itu kalau lagi ngaji Baltimore mulu ada ayatnya. Kalau tidak, lalu kalau ngaji ngantuk mulu. Bawa air siapin. Cambokin air. Terus udah wiridan emang udah begitu. Kalau ngaji ngantuk, lihat HP enggak.